Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santri semuanya, santri-santri dalam keadaan yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Telah melaksanakan aktivitas kita yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam tidak lupa kita panjatkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mengikuti sunnah beliau dan contoh akhlaknya, segala perilakunya, karena beliau adalah satu-satunya makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Teladan kita semuanya. Jadi tidak ada manusia yang bisa kita teladani kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk malam hari ini kita akan doa bersama, yaitu dalam rangka Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional atau yang disingkat dengan HSN, yang pada tahun ini yaitu tahun 2023 tanggal 22 Oktober, ya biasanya diperingati. Kita malam hari ini memperingati Hari Santri Nasional dengan cara untuk bagaimana kita mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, terutama yaitu pahlawan santri, ulama-ulama kita semuanya yang telah mendahului kita. Karena tanpa jasa para santri, jasa para ulama, maka kemerdekaan tidak akan bisa kita raih. Kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, makanya kita patut bersyukur dengan mendoakan para pejuang. Kita tahu kan juga belajar di sekolah bagaimana pengorbanan para pejuang, para pahlawan dari berbagai macam agama, berbagai suku, berbagai tempat di daerah Indonesia. Mereka mempertahankan kemerdekaan, rela untuk mengorbankan nyawanya, menumpahkan darah demi untuk mencapai kemerdekaan. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Juga kalau kita belum merdeka, maka kita tidak akan bisa tenang. Kita siang dan malam banyak dijajah. Bisa jadi kita mati terkena tembak dari para penjajah. Nah, ini sebagai contoh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Makanya malam hari ini kita bukan hanya mendoakan ulama-ulama santri, ulama yang telah memperjuangkan kemerdekaan, tapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita, yaitu yang ada di bumi Palestina, namanya Al-Quds, Al-Quds atau Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis itu suci, rumah yang suci di Palestina. Karena tempat yang paling suci di muka bumi ini ada tiga. Pertama yaitu Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana ada Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Jadi Ka'bah itu ada di dalam masjid. Itu maksudnya misalnya kenapa nggak ada tutupnya? Ya, karena saking besarnya. Ya. Kiblat umat Islam. Yang kedua yaitu Masjid Nabawi, ya, atau disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah tadi Makkahul Mukarramah, Mekah yang
dimuliakan, karim, karam yang dimuliakan oleh Allah. Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang bersinar. Kenapa dikatakan sebagai kota suci selain Masjidil Haram? Kata Masjid Nabawi ini adalah tempat hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah mendirikan masjid namanya Masjid Nabawi. Setelah dua tempat itu kemudian ada satu lagi tempat yang jauh sekali dari Masjidil Haram dan dengan Masjidil Aqsa yang disebut dengan dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi yaitu Masjidil Aqsa. Aqsa ini maknanya adalah jauh, tempat yang jauh. Di mana Masjid Aqsa ini adalah tempat dulu Rasulullah bersiwak Isra dan Mi'raj. Ya, kan Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Jaraknya ribuan kilometer. Dalam satu malam Rasulullah ini Isra berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini maknanya adalah secepat kilat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Nah, itu peristiwanya. Maka wajar kita umat Islam sesama Muslim, saudara kita di Palestina juga mereka adalah beragama Islam, kita membela mereka, kita tidak bisa datang ke sana, kita tidak bisa memberikan makanan, obat-obatan, makanan, kita cukup berdoakan dari sini. Nah, kita datang di sana juga butuh biaya besar, kita datang ke sana juga bisa jadi kita hanya mengantarnya nyawa. Betapa banyak kita manusia yang wafat di Palestina karena mereka mempertahankan kemerdekaan mereka ini dijajah oleh Israel, orang kafir, orang Yahudi. Jadi dulunya tanah mereka itu aman damai, kemudian karena datang orang Yahudi, orang Israel ingin merebut tanah Palestina. Jadi mereka ditindas oleh mereka. Kenapa Israel kok bisa menang terus? Karena mereka dibantu oleh Amerika. Kita tahu negara Amerika adalah negara paling kuat di seluruh dunia. Amerika menguasai. Makanya negara-negara Arab yang lain kan banyak negara Arab kan, bukan hanya Palestina, ada Arab Saudi, ada Pakistan, ada Mesir, ada Irak, ada Iran, Kuwait, Lebanon, Syria. Kenapa negara-negara itu kok tidak berani membela Palestina? Karena mereka takut dengan Amerika. Membela Palestina otomatis mereka akan diserang oleh Amerika, hancurlah negara itu. Nah, termasuk Indonesia hanya bisa mendoakan atau memberikan bantuan, memberikan uang. Ya biasanya kan ada kan sumbangan-sumbangan ke Palestina, ada kan kita berikan obat-obatan, makanan dan sebagainya. Orang petugas kesehatan dikirim ke sana. Nah, kita bisa bilangnya kayak gitu, kita tidak bisa mengirimkan tentara ke sana. Kenapa? Kita mengirim ke sana membela Palestina, negara kita akan diserang oleh Amerika, hancur. Nah, itulah sebabnya kita hanya bisa doakan saja. Jadi Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam yang mempertiga dari sebelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Di sana dulunya tempat kiblat umat Islam. Jadi sebelum kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke sana, ya dulunya kita itu menghadap ke Palestina. Jadi dalam sejarahnya dulu itu pernah pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina. Kiblat kita dulu dalam Rasulullah dialihkan menghadap ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Nah, tempat suci bagi umat Islam, tempat Mi'raj, Isra Mi'rajnya, kemudian pernah jadi kiblat, kemudian juga para nabi diutus di Palestina. Banyak nabi-nabi yang diutus di sana. Di antaranya Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yusuf, Ishak, Yakub dan sebagainya. Banyak nabi-nabi yang mereka dihidupkan di bumi Palestina. Makanya kita sebut dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis artinya adalah rumah yang suci.
Jadi sama-sama kita ada dua. Pertama mendoakan ulama-ulama kita, para pejuang, para pahlawan santri, dan hari santri. Banyak sekali ulama-ulama yang punya dia seorang santri. Siapa saja ada Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama juga punya santri, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Kemudian kenal kaum di dalam sejarah sekolah kalian selain ada kalau ini yang disebut dengan syara'ah. Kalau ini juga dulunya seorang santri, makanan di Perdoro, dan banyak lagi punya mereka dan santri. Berarti berada di pondok pesantren sehingga kita bisa merdeka. Untuk itu kita sama-sama, kita juga semuanya adalah seorang santri. Walaupun mungkin kalian menuju buat pesantren, sama-sama kita doakan mudah-mudahan para pahlawan kita, terutama santri yang dulunya mondok di pondok pesantren, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman dan damai. Kemudian mudah-mudahan Palestina berduduknya umat Islam saudara-saudara kita yang ada di sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah wafat dijadikan mereka mati dalam keadaan syahid. Mati syahid berarti nanti akan masuk surga. Dan yang masih hidup mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga negeri mereka bisa menjadi aman kembali, bisa menjadi negara yang merdeka, jauh dari kekerasan dan orang Israel bisa dikalahkan.